warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Dede Hidayat, NPM 19744008, program studi D4 Teknologi Pembenihan Ikan. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengidentifikasi gonat dan tingkat kematangan gonat. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas atau UAS mata kuliah praktikum fisiologi reproduksi ikan. Sebelum saya memulai praktikum atau praktek pada hari ini, saya akan menyebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Alat dan bahan yang digunakan yaitu nanpan, pisau, gunting, tisu, dan baskom, dan bahannya yaitu indukan ikan mas. Selanjutnya saya akan memperagakan praktikum identifikasi gonat. Ikan yang saya pakai yaitu ikan mas, indukan ikan mas. Indukan berbobot 0,8 kg. Di sini dari melihat ciri-ciri kelaminnya, saya membuat dugaan sementara ini ikan jantan. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi gonat, kita akan membedah ikan menggunakan gunting. Cara membedah ikan yaitu dari ujung anus, lubang anus, sampai ke tutup insang. Baik, kita mulai. Kita memotong secara perlahan agar tidak melukai organ dalam. Kita membedah dari ujung anus sampai tutup insang. Dalam pembedahan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melukai organ dalam pada tubuh ikan. Ini saya sudah membedah. Selanjutnya kita akan membuka perlahan. Selanjutnya kita akan membuka seperti ini. Seperti inilah penampakan dalam ikan mas, yaitu ada sperma, gelembung, ginjal. Karena kita membutuhkan gonatnya, jadi kita akan melepaskan gonatnya. Sebelum itu, dugaan sementara saya yaitu ikan ini jantan. Ini telah dibuktikan adanya sperma dalam perut ikan. Seperti ini penampakan spermanya. Selanjutnya kita akan memisahkan gonat ikan pada tubuh ikannya. Dilakukan secara hati-hati. Setelah dinyatakan dugaan sementara itu ini ikan jantan, selanjutnya dipisahkan antara organ dalam dengan tubuh ikan seperti ini. Lakukan secara hati-hati. Seperti ini penampakannya. Selanjutnya kita akan memisahkan antara organ dalam dan gonat, karena kita akan mengidentifikasi tingkat kematangan gonat. Pemisahan dilakukan menggunakan gunting ataupun lainnya bisa, dengan syarat tidak melukai gonat, karena kita akan mengidentifikasi tingkat kematangan gonat setelah kita mengidentifikasi gonat. Baik, selanjutnya setelah kita memisahkan antara organ dalam dengan gonat ikan, seperti ini penampakannya, yaitu di sini bagian sini adalah bagian paling ujung, yaitu bagian di pengeluaran gonat yang berada di
anus. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi tingkat kematangan gonad pada gonad ikan mas pada ikan mas sampel ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad adalah tahap-tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Penentuan tingkat kematangan gonad antara lain dengan mengamati perkembangan gonad seperti ini. Dalam proses reproduksi, perkembangan gonad yang semakin matang merupakan bagian dari proses produksi ikan sebelum memijah. Baik, kita akan mengidentifikasi tingkat kematangan gonad dapat dilihat tingkat tabel kematangan gonad seperti berikut. Pada tabel tingkat kematangan gonad yaitu pada jantan TKG 1, testis seperti benang, lebih pendek, terbatas, dan terlihat ujungnya di rongga tubuh dan warna jernih. Dalam gonad ini, testis besar dan terlihat ujungnya dan warnanya jernih dan warnanya putih pekat. Jadi, tingkat kematangan gonad 1 telah terlewati pada sampel ini. Selanjutnya ke tingkat kematangan gonad 2. Pada tabel, permukaan testis lebih besar, pewarnaan putih seperti susu, bentuk lebih jelas daripada tingkat 1. Dan ini pada sampel ini permukaan testis lebih besar, iya. Pewarna putih seperti susu, jelas. Ini warna putih seperti susu. Bentuk lebih jelas daripada tingkat 1. Jadi hal ini TKG 2 telah terlewati dari sampel pada ikan tersebut. Selanjutnya ke tingkat kematangan gonad 3. Pada tabel, permukaan testis tampak bergerigi, warna makin putih, testis makin besar, dalam keadaan diawetkan mudah putus. Dalam pada sampel ini, permukaan testis tampak bergerigi. Ya, permukaan testis tampak bergerigi seperti ini. Warna makin putih, warna jelas warna putih, lebih putih dari warna susu. Testis makin besar, ya, testis pada sampel ini yaitu besar sekali. Dalam keadaan diawetkan mudah putus, tidak terputus. Jadi pada sampel ini tingkat kematangan gonad 3 telah terlewati. Selanjutnya tingkat kematangan gonad 4, yaitu tingkat kematangan gonad akhir sebelum memijah. Seperti pada tingkat kematangan gonad 3 dan tampak lebih jelas, testis lebih pejat. Jadi dapat disimpulkan pada ikan mas indukan ikan mas dengan gonad jantan, yaitu tingkat kematangan gonadnya 4. Ada golongan 4 dengan bobot ikan 0,8 kg. Pada praktikum identifikasi gonad dan tingkat kematangan gonad dapat disimpulkan, yaitu identifikasi gonad pada sampel ikan yaitu gonad ikan jantan karena adanya sperma atau kantong testis pada sampel ikan tersebut. Dan identifikasi tingkat kematangan gonad pada sampel ini yaitu tergolong tingkat kematangan gonad 4. Pada tingkat kematangan gonad yaitu gonad tampak lebih jelas dan testis lebih pegal. Cukup sekian praktikum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan lain-lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
No, 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 no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Dede Hidayat, di 4 program studi pembudidayaan ikan. Saya akan mempraktekkan operasi donat dan tujuan saya membuat ini atau memenuhi tugas mata produksi. No, 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 no.